semuanya, selamat datang di video pembahasan dari kelompok 12. Nah, di video ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu sikap kerja atau emotion at work. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana emosi mempengaruhi kinerja, apa saja bentuk regulasi emosi yang dilakukan oleh pekerja, dan mengapa hal ini penting dalam lingkungan organisasi. Nah, bersama kami, Ama, Amanda, dan Afifah, mari kita bahas tuntas bagaimana sikap kerja dibentuk dan bagaimana cara mengelolanya secara sehat di dunia kerja. Untuk referensi yang kami gunakan, kami menggunakan buku Pengantar Psikologi Industri dan Organisasi edisi ke-6 dari Regio. Nah, tadi itu contoh cuplikan emosi di tempat kerja. Di sini aku akan mendefinisikan apa sih emosi di tempat kerja. Emosi di tempat kerja atau emotion at work menurut Morris dan juga Feldman pada tahun 1996 didefinisikan sebagai upaya perencanaan dan juga kontrol untuk mengekspresikan emosi yang diinginkan oleh organisasi selama interaksi interpersonal. Menurut Hout dan Morgan, terdapat dua bentuk pengaturan emosi. Yang pertama itu ada amplifikasi. Amplifikasi ini adalah memasukkan atau melebih-lebihkan emosi yang dirasakan dari yang sebenarnya. Contohnya itu seperti memalsukan. Memalsukan ini seperti seorang kasir yang tetap bersikap ceria dan antusias dalam menangani pelanggannya, meskipun sebenarnya dia merasa lelah dan bosan terhadap pekerjaannya. Yang kedua ini ada penekanan. Penekanan ini adalah menyembunyikan ekspresi emosi yang dirasakan seperti ekspresi emosi marah, cemburu. Contohnya itu seorang barista yang tetap tersenyum dan ramah terhadap pelanggannya yang bersikap tidak sopan terhadap dirinya dan merasa tidak sabar. Walaupun di dalam hatinya dia merasa tertekan dan kesal terhadap pelanggan tersebut. Sebagian besar penelitian tentang pengaturan emosi atau pekerjaan emosional biasanya dibutuhkan pada pekerjaan jasa yang menekankan interaksi dengan pelanggan. Karena diyakini karyawan dalam pekerjaan ini biasanya harus terus-menerus mengelola emosi mereka dan mengekspresikannya. Namun, ada satu temuan yang konsisten menyatakan bahwa karyawan yang mengalami disonansi emosional akan mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Disonansi emosional adalah ketika perasaan seseorang yang sebenarnya berbeda dengan emosi yang mereka proyeksikan di tempat kerja. Misalnya, ada seseorang yang cenderung memandang dunia dengan cara yang negatif dan kaku. Mungkin mereka mengalami disonansi emosional sebagai perwakilan dari layanan pelanggan. Mereka dituntut untuk memiliki sikap yang menyenangkan, suka menolong, dan memberi semangat. Kesenjangan emosi yang mereka miliki dengan apa yang dituntut dari mereka oleh pekerjaan cenderung menyebabkan stres, kelelahan, dan mengakibatkan layanan pelanggan menjadi buruk. Selanjutnya adalah pengaturan emosi di tempat kerja. Akhir-akhir ini penelitian menyebutkan bahwa pengaturan emosi di tempat kerja banyak diminati. Peneliti menyebutkan terdapat dua teknik pengaturan emosi di tempat kerja. Yang pertama yaitu acting mendalam dan juga acting permukaan. Acting mendalam tidak hanya melibatkan pengendalian tampilan emosi, tetapi juga memodifikasi perasaan batin seseorang agar sesuai dengan emosi. Sedangkan acting permukaan melibatkan memalsukan emosi tanpa mengubah emosi dan perasaan batin seseorang. Selain itu, ada juga konsep yang lebih baru yang disebut regulasi otomatis. Ini tuh terjadi ketika emosi yang autentik sesuai dengan perasaan sejati seseorang itu tuh ditampilkan secara otomatis tanpa tindakan dan usaha yang sadar. Nah, ini tuh adalah ekspresi alami dari emosi yang dapat dirasakan. Peneliti menemukan bahwa cara mengatasi masalah dengan berfokus pada inti masalah dan mencoba mencari jalan keluar dari masalah tersebut itu akan membantu mengurangi emosi negatif yang dapat meningkatkan perasaan positif. Sebaliknya, cara mengatasi masalah dengan berfokus pada emosi saja dan mencari jalan keluar atau mengalihkan perhatian kita lewat obrolan kecil atau bercandaan justru itu akan meningkatkan emosi negatif.